Halo rekan mahasiswa, kembali kita bertemu pada mata kuliah Perpajakan 1. Kali ini pada pertemuan yang ke-18. Pertemuan yang ke-18 ini adalah rangkuman dari pertemuan-pertemuan yang sudah dipelajari sebelumnya, yakni dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan yang ke-17. Yang sudah dibahas pada pertemuan 10 sampai dengan 17 adalah antara lain ada PPA pasal 4 ayat 2 yang lebih dikenal dengan nama PPA final. Kemudian ada PPA pasal 15, PPA pasal 22, 23, 24, dan 25. Jadi, PPA pasal 4 ayat 2 objeknya adalah yang pertama ada bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SPI. Di sini tarifnya dibedakan menjadi dua. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, tarifnya 20% kali jumlah bruto. Untuk wajib pajak luar negeri, ini tarifnya sama 20% atau sesuai dengan tarif P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau yang lebih sering disebut dengan tax relief. Kemudian ada bunga obligasi dengan kupon. Bunga obligasi dengan kupon sama, ini tarifnya dibedakan menjadi dua. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT 15%, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri ini tarifnya 20% atau sesuai dengan tarif P3B dikali dengan jumlah bruto bunganya. Diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto dari obligasi tanpa bunga ini tarifnya sama, dibedakan menjadi dua. Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT 15%, untuk wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% atau sesuai dengan tarif P3B dikalikan dengan selisih lebih harga jual tidak termasuk bunga berjalan. Kemudian yang tadi diskonto dari obligasi tanpa bunga dikalikannya adalah dari selisih lebih harga jualnya. Kemudian ada bunga dan atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Ini tarifnya untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah 5%. Tapi nanti di tahun 2021 dan seterusnya tarifnya menjadi 10%. Objek PPh pasal 4 ayat 2 berikutnya adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang orang pribadi. Nah, di sini dikenakan pajak jika bunga simpanannya itu melebihi Rp240.000. Itu pajaknya adalah 10%. Selanjutnya ada hadiah undian. Hadiah undian ini PPh finalnya adalah 25% kali jumlah bruto. Kemudian ada transaksi saham di bursa efek. Ini tarifnya 0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi. Tetapi untuk selain saham pendiri, karena untuk saham pendiri itu dikenakan tambahan tarif 0,5%. Jadi untuk transaksi saham di bursa efek untuk saham IPO untuk saham pendiri itu 0,1% dikali nilai transaksi ditambah dengan 0,5% kali nilai pasar sahamnya. Kemudian objek pajak berikutnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Ini tarifnya 0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modalnya. Selanjutnya ada sewa tanah dan atau bangunan. Ini kena tarif 10% kali jumlah bruto. Kemudian ada penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Di sini 5% ya, tapi yang sekarang ini tarifnya adalah 2,5% dikali jumlah bruto nilai pengalihannya. Selanjutnya ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, ini tarifnya bermacam-macam nih. Dilihat
apakah usaha jasa konstruksinya itu mempunyai kualifikasi usaha kecil, ataukah kualifikasi usahanya itu menengah, besar, atau tidak punya kualifikasi usaha. Di sini untuk yang punya kualifikasi usaha kecil, tarifnya jasa pelaksanaan ya, karena usaha jasa konstruksi ini dibagi lagi nih, selain dari pembagian menurut kualifikasi jasa konstruksinya, dibagi lagi berdasarkan apakah dia termasuk jasa pelaksana, jasa perencanaan, atau jasa pengawasan. Nah, di sini jika jasa pelaksanaan kemudian kualifikasi usahanya kecil, itu tarifnya 2%. Kemudian kalau jasa pelaksanaan, kualifikasi usahanya selain kecil, artinya menengah besar, itu 3%. Dan jasa pelaksanaan yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu kena 4%. Untuk jasa perencanaan dan jasa pengawasan, ini pembagiannya 2. Punya kualifikasi usaha kena 4%, yang tidak punya kenanya 6%. Selanjutnya ada PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini mengatur NPK, norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Nah, wajib pajak tertentunya itu yang pertama ada charter penerbangan dalam negeri. Tarifnya 1,8% kali peredaran bruto dan ini sifatnya tidak final. Kemudian ada perusahaan pelayaran dalam negeri. Ini tarif 1,2% dari peredaran bruto dan ini final sifatnya. Kemudian ada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Ini tarifnya 2,64% kali peredaran bruto dan final sifatnya. Kemudian ada wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan dagang di Indonesia. Ini tarifnya 0,44% dikalikan nilai ekspor bruto kali tarif tertinggi atau kali tarif P3P. Sifatnya adalah final. Kemudian ada jasa maklon internasional produksi mainan anak-anak. Ini tarifnya adalah 7% dikali 30% dikali total biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk biaya pemakaian bahan bakunya. 30% ini adalah tarif tertinggi ya, sesuai pasal 17. Kemudian ada PPh untuk pihak-pihak BOT. BOT, Build, Operate, and Transfer, atau bangun guna serah. Itu tarifnya 5% kali jumlah bruto nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang bersangkutan. Dan ini sifatnya tidak final. Kemudian kita juga sudah mempelajari PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini sering disebut dengan KPLN atau kredit pajak luar negeri. Nah, pada dasarnya PPh pasal 24 ini tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Ini boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Tetapi ada batas maksimalnya. Nah, batas maksimal kredit pajak luar negeri ini dihitung menggunakan penghitungan sebagai berikut. Penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terutang. Atau batas maksimum kredit pajak luar negeri sama dengan PPh terutang sesuai tarif di luar negeri yang mana yang lebih sedikit. Apabila penghasilan luar negerinya berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajaknya dilakukan untuk masing-masing negara. Dan kalau terjadi kerugian di luar negeri, itu tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini juga banyak macamnya. Karena PPh pasal 22 ini adalah PPh yang dipungut oleh
bendahara pemerintah pusat, daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian juga ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat. Nah, tarifnya tuh banyak sekali, seperti bisa dilihat di sini. Untuk impor saja ini tarifnya tuh bermacam-macam. Dilihat dulu barang yang diimpornya tuh apa, adanya di lampiran keberapa. Nah, jika ada di lampiran pertama, itu 10% tarifnya. Kemudian jika ada di lampiran lampiran keberapa ini, lampiran kedua ya, impor barang tertentu lainnya, itu 7,5%. Kemudian di lampiran ketiga itu impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, ini 2,5% dari nilai impor. Kemudian impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya di lampiran 3 yang tidak punya api, itu 7,5% dari nilai impor. Kemudian ada impor gandum, tepung, kedelai, ini tarifnya 0,5%. Kemudian ada barang yang tidak dikuasai, itu tarifnya 7,5% dari nilai lelang. Ada ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, itu 1,5% dari nilai ekspor. Kemudian ada pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, ini 1,5% tarifnya dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Selanjutnya ada PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini tarifnya cuma 2 macam, yakni 15% dan 2%. 15% ini untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ini 15% dikali jumlah bruto. Kemudian untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang kena 10% tadi. Nah, di sini kenanya 2%. Kemudian 2% juga untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, serta imbalan jasa lainnya itu 2%. Selanjutnya ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini merupakan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Angsuran PPh pasal 25 ini nantinya akan menjadi kredit pajak. Terhadap pajak yang terutang atas keseluruhan penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilannya. Nah, itu contoh perhitungannya, nanti akan ada contoh kasusnya ya. Yang terakhir adalah PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini artinya PPh yang dipungut yang subjeknya adalah wajib pajak luar negeri. Penghasilannya itu bisa berupa dividen, bunga, premium, diskonto, yaitu penghasilan dari modal. Kemudian imbalan jaminan pengembalian utang, ada royalti, sewa, penghasilan lain dari penggunaan harta, hadiah penghargaan, dana pensiun, bayaran berkala lainnya, dan semua yang diterima oleh wajib pajak luar negeri ini, tarifnya adalah 20% dikali penghasilan bruto. Kemudian penghasilan, kalau penghasilannya berupa penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, ini 20%-nya dikali dengan penghasilan neto.
Beda ya, kalau tadi itu dari modal kali penghasilan bruto. Nah, ini dikalinya penghasilan netonya. Tadi bruto, sekarang neto. Ya, maaf ya kalau tadi agak sedikit terbolak-balik. Nah, di sini diberikan contoh perhitungan. Tapi tidak semua ya, hanya ada 2 macam contoh perhitungan. Yang pertama, menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Tuan Alex adalah wajib pajak orang pribadi, sudah memiliki NPWP, menerima penghasilan atas penjualan tanah berikut bangunannya sebesar 2,5 miliar. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus disetor. Di sini karena nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunannya 2,5 miliar, maka PPh-nya adalah 2,5% kali 2,5 miliar. 62.500.000 rupiah. Jadi nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan setelah dipotong pajak ada 2.437.500.000 rupiah. Contoh kasus berikutnya adalah tentang PPh pasal 25. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa PPh pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan. PPh yang terutang PT Murah Hati berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2018 adalah 1.750.000.000 rupiah. Data tambahan adalah sebagai berikut. A. PPh pasal 21 175 juta. B. PPh pasal 22 115 juta. C. PPh pasal 23 12.500.000. Kemudian ada kerugian di luar negeri 750 juta. Diminta hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2019 PT Rezeki. Di sini data yang diberikan selain dari data berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2018 ada PPh terutangnya, juga ada kredit pajak dan ada kerugian di luar negeri. Tetapi tidak semua data ini harus kita pakai. Itu sebagai pengecoh saja ya. Jadi mesti berhati-hati. Di sini PPh terutang 1.750.000.000. Artinya sudah ketemu PPh terutang itu sudah termasuk dengan kerugian di luar negerinya. Sudah terhitung. Jadi data kerugian di luar negeri ini tidak perlu lagi kita pergunakan. PPh terutang 1.750.000.000 kita kurangi dengan kredit pajak. Kredit pajaknya ada PPh pasal 21 175 juta, PPh pasal 22 115 juta, dan EDA PPh pasal 23 12.500.000. Jumlah kredit pajaknya adalah 302.500.000 rupiah ini. Jadi PPh terutangnya 1.750.000.000 ini kita kurangi kredit pajak, hasilnya adalah PPh yang harus dibayar sendiri 1.447.500.000 rupiah. Nah, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya adalah PPh yang harus dibayar sendiri ini dibagi 12. Maka ditemukan 120.625.000 rupiah. Nah, demikian pertemuan kita kali ini cukup panjang. Semoga saja dapat dimengerti dan bisa untuk modal kalian untuk mengerjakan soal-soal UAS. Tetap semangat belajar dan dapatkan nilai yang terbaik. Good luck.